Amerika Serikat sedang dalam masalah besar akibat kontroversial Donald Trump. Negeri Paman Sam mengalami krisis dan terancam bangkrut dalam waktu dekat. Ditambah lagi Amerika mulai kewalahan menghadapi power Indonesia dalam perang dagang. Pasalnya, negeri tanah air memiliki beberapa kecanggihan yang mengancam bisnis Paman Sam. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Amerika Serikat krisis rugikan para investor. Amerika Serikat akhirnya harus menelan pil pahit akibat keserakahannya. Kebijakan tarif Donald Trump secara mengejutkan malah berdampak buruk kepada negaranya sendiri. Negeri Paman Sam dikabarkan tengah tercekik krisis besar-besaran. Salah satunya turut menyasar kebutuhan sehari-hari warga AS seperti tisu toilet. Hal ini dikarenakan tingkah semena-mena Trump yang menjatuhi tarif tinggi untuk Kanada. Padahal banyak produsen tisu toilet Amerika yang mengimpor bahan pulp kertas dari negeri pecahan es. Akibatnya mereka harus kehilangan pasokan bahan baku hingga menghentikan operasional. Selain itu, negara adidaya tersebut juga tengah dipusingkan dengan krisis ekonomi supermasif. Pasalnya Amerika tengah diancam bayang-bayang resesi dalam waktu dekat. Buktinya, perusahaan Goldman Sachs memprediksikan resesi sudah naik dari 15 menjadi 20%. Pakar dari JP Morgan Chase bahkan memperkirakan peluangnya jadi 50% jika tarif terus diberlakukan. Sontak, hal tersebut langsung mengundang keprihatinan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Yang dapat saya jamin adalah kita akan mengalami krisis keuangan. Jika kita terus mempertahankan tingkat pengeluaran ini, semuanya tidak berkelanjutan, ujar Bessent. Alhasil Trump langsung mendapat banyak kecaman dari para pengusaha. Mereka mengaku bisnisnya bakal segera hancur jika sang presiden terus menggembor-gemborkan kebijakan tarif. Pejabat 78 tahun itu juga dikritik habis-habisan karena sering pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Salah satu kritik tajam turut dilayangkan Ray Dalio selaku pendiri perusahaan Bridgewater Associates. Kita sudah sangat dekat dengan resesi. Saya khawatir sesuatu lebih buruk dari resesi akan terjadi jika ini tidak ditangani dengan baik, kecam Dalio. Mulai mundur dari perang global. Kekuatan Amerika Serikat semakin melemah di panggung perpolitikan dunia. Bagaimana tidak, Paman Sam yang mengaku perkasa kini sudah bisa dipecundangi negara lain seperti Rusia. Amerika bahkan dibuat nggak berdaya karena sumber dayanya terus-menerus diperah Ukraina. Nggak heran posisi Paman Sam di konflik Rusia-Ukraina semakin melemah. Baru-baru ini negosiator Paman Sam undur diri dari meja perundingan Rusia-Ukraina. Amerika dikabarkan muak ucapannya nggak didengar negeri gandum yang masih ngotot melucuti Rusia. Buktinya Tammy Bruce menyebut Paman Sam akan menarik diri jika kedua negara tak sepakat berdamai. Kami akan menarik diri dari negosiasi konflik di Ukraina jika tak ada kemajuan dalam persetujuan perdamaian, terang Bruce selaku juru bicara Departemen Luar Negeri AS. Pengaruh Paman Sam di dunia internasional juga mulai tergerus di Timur Tengah. Sebab Israel selaku sekutu setia Amerika justru berupaya menusuk Donald Trump dari belakang. Pasalnya Benjamin Netanyahu berulang kali berhasrat ingin menyerang Iran. Padahal Donald Trump sudah mengingatkan Netanyahu untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Saya yakin kesepakatan bisa dicapai dengan Iran dan itu akan segera terjadi. Kita akan memulai sesuatu tanpa harus mengebom sana-sini, ucap Trump. Nggak heran Amerika memilih meninggalkan Israel dan membantu Iran, sebab Paman Sam memilih bernegosiasi dengan negeri para mullah. Bahkan Trump dikabarkan siap menggelar negosiasi lanjutan dengan Iran. Ketakutan Amerika terhadap Indonesia. Melemahnya Amerika Serikat juga terlihat dari ketakutannya terhadap Indonesia. Negara adidaya tersebut seakan kehilangan tajinya saat bernegosiasi dengan bumi Nusantara. Pasalnya negeri Paman Sam menganggap Indonesia sebagai ancaman nyata. Alhasil mereka nggak bisa bertindak semena-mena dan terpaksa menyetujui perjanjian yang saling menguntungkan. Salah satunya kebijakan impor produk AS yang bakal ditingkatkan ke dalam negeri. Namun AS nggak bisa berlaku curang karena ongkos tarifnya akan disesuaikan pemerintah sebagai tindak balasan. Terlebih tanah air akan merombak aturan bea dan pajak untuk mendukung iklim dagang lebih transparan. Hal serupa juga berlaku pada kebijakan non-tarif seperti TKDN, kuota impor, dan deregulasi. Upaya ini dilakukan untuk menghindari potensi banjir barang impor dari Amerika Serikat.
Melihat kegigihan Indonesia, negeri Paman Sam langsung ketakutan setengah mati. Negara berpenduduk 340 juta jiwa ini bahkan sampai memprioritaskan kerjasama dengan tanah air. Rencana tersebut sudah dikonfirmasi Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Indonesia ternyata direspon positif oleh Amerika, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang untuk diadakan pembicaraan dengan Amerika. Di sisi lain, kegelisahan Amerika Serikat dianggap sebagai hal yang wajar. Sebab negara pimpinan Donald Trump ini sempat terancam dengan Indonesia yang mempunyai KRIS dan GPN. Pasalnya kehadiran teknologi ini bakal melemahkan perusahaan dan ekonomi negeri Paman Sam. Sebut saja Visa dan Mastercard yang perlahan tergerus dan gak dilirik masyarakat tanah air. Alasannya karena mereka kalah telak soal kemudahan transaksi dan biaya admin. Pasalnya, baik Visa maupun Mastercard selalu mengambil untung sebesar 1-3% per transaksi. Alhasil, dua perusahaan AS itu dikabarkan berpotensi mengalami kerugian mencapai miliaran dolar per tahun. Dapatkan joran pancing satu set yang punya diskon besar. Cek link di bawah ini. Ambisi besar Indonesia meningkatkan rupiah. Kehebatan Indonesia di perekonomian dunia sudah dirancang jauh-jauh hari oleh Prabowo Subianto. Presiden Indonesia ke-8 ini punya sejumlah cara demi memajukan perekonomian tanah air. Salah satunya dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% per tahun. Pemerintah bahkan dikabarkan sudah menyiapkan berbagai strategi demi mencapai target tersebut. Sebut saja dengan menggenjot habis-habisan investasi dari berbagai pihak. Selain itu, Prabowo punya target ambisius menekan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Politikus 73 tahun ini bahkan yakin $1 bakal punya nilai sebesar Rp5.000 di masa yang akan datang. Kalau 600 triliun rupiah kita hilirisasi, bisa jadi kali 20 saja. Berarti itu 12.000 triliun rupiah. Bisa saja menekan nilai dolar bisa sampai $1 itu 5.000 ke depan, ujar Prabowo. Indonesia bahkan semakin berani menantang kekuatan dolar dengan menggandeng banyak negara. Salah satunya adalah Cina yang menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat. Hubungan Indonesia dan Cina bahkan semakin erat karena negeri Panda siap membantu ambisi Pak Prabowo. Cina juga siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan negara-negara besar dalam menanggapi tantangan global, menjaga sistem perdagangan multilateral dan rantai industri dan pasokan tetap stabil dan lancar, ujar Lin Jian selaku juru bicara Kemlu Cina. Indonesia juga terus mempererat hubungannya dengan Rusia sebagai negara sahabat setia. Kedua negara bahkan semakin intens menjalani perdagangan senilai miliaran dolar Amerika. Omset perdagangan kedua negara kini telah meningkat signifikan. Tahun lalu saja nilainya mencapai 4,3 miliar dolar. Papar Denis Manturov selaku Wakil Perdana Menteri Rusia. Dapatkan 5 pieces kaos singlet pria dengan bahan katun yang ramah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita Amerika Serikat yang ketakutan dengan Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?